Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Cynthia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih hari ini tanggal 5 Oktober 2023 di pertemuan ke-7 ya. Jadi nggak kerasa kita sudah memasuki pertemuan ke-7 untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek studi kelayakan bisnis ya. Ada dua mata kuliah. Harapannya rekan-rekan sudah mulai mendapatkan insight bagaimana membuat suatu feasibility study atau studi kelayakan bisnis agar ketika teman-teman nanti terjun pada saat menjadi calon pebisnis, calon entrepreneur, rekan-rekan semua di sini bisa memulai dengan membuat perhitungan yang matang sehingga bisnisnya pun juga bisa berjalan dengan baik. Saya izin coba mereview untuk yang pertama. Nah, pertemuan hari ini adalah pertemuan ke-7 ya. Jadi kemungkinan di pertemuan ke-8 nanti kita akan mengadakan ujian tengah semester ya. Jadi harapannya rekan-rekan semua di sini bisa hadir. Tugas yang belum selesai dan belum mengumpulkan silahkan dibuat dan jangan sampai kosong. Kemudian hari ini saya coba sebelumnya izin mereview ya rekan-rekan semua untuk tugas keenam minggu lalu mata kuliah studi kelayakan bisnis karena memang libur. Jadi saya coba ganti menjadi tugas untuk role play because you are from Prodi D3 Manajemen Pemasaran. Maka sebab itu saya mencoba untuk melatih bagaimana rekan-rekan belajar menjadi seorang salesman ya, dan ada seorang pembeli juga sehingga bisa belajar bagaimana kita berkomunikasi, membujuk orang lain untuk bisa membeli produk yang kita tawarkan. Sulit ya pasti saya pikir, jadi teman-teman harus mengetahui produknya dulu, dipelajari, menjelaskan, sehingga orang yang mendengarkan penjelasan kita bisa mengerti dan menarik untuk membeli produk yang kita jual. Nah, ini yang mungkin teman-teman harus pelajari, karena nanti pada saat rekan-rekan terjun bekerja atau menjalankan bisnis sebagai seorang penjual, sebagai seorang owner, tim digital ya, yang ngolah dan sebagainya, pasti teman-teman akan mengetahui dan membutuhkan skills ini untuk bisa menjual dan menawarkan produk yang kita tawarkan ke market seperti itu. Nah, kemarin saya juga sudah membagi tugasnya ke beberapa peserta atau anggota kelas manajemen studi kelayakan bisnis ya di tiga permasalahan. Saya coba kirimkan atau sharing ya yang sudah membuat tugas. Nah, sebentar. Oke, saya coba. Nah, ini dia Google Chrome-nya. Saya coba buka di Google Sheet-nya. Jadi kalau yang saya kuningi Rade ini minta izin buat sendiri karena mungkin komunikasi ke Dimasnya kurang, jadi nggak bisa menjalankan buat tugas ya. Kemudian termasuk Nova juga sama. Kemudian yang nggak buat tugas dan belum ada konfirmasi ya, Dimas, kemudian Amri Tama Tampu Bolon, Alan Putra Amanda, Tombus Pasaribu, Andri Bastian ya, Firdaus Pakpahan, kemudian Muhammad Hadi Saputra, Randi Bubur Pratama ya. Saya nggak tahu mengapa rekan-rekan anggota kelas nggak buat tugas. Kalau kita review juga, rekan-rekan, oke, saya coba mute dulu. Oke, kalau saya coba review dari tugas pertama itu juga banyak nih yang nggak buat tugas ya. Tombus, Andri, Firdaus, Bagas, Badi, Randi ya. Tugas kedua juga ada nih yang telat ya. Nah, tugas yang ketiga sama nih Alan, Tombus, Cornelius ya ada yang telat ya. Kemudian Wahyu, Tombus, Firdaus Pakpahan, Bagas, Hadi, Randi ya.
kemudian Tombu Sigi, Firdaus, Bagas, sama nih orang-orangnya sama yang kayaknya mungkin sulit untuk membuat tugas, mungkin harus semangat lagi ya. Ini juga hari ini juga cukup banyak yang nggak membuat tugas. Saya sebagai dosen praktisi, rekan-rekan semua mendorong dan diminta oleh Universitas Jambi untuk membantu semua mahasiswa yang ada di Prodi D3 ini untuk bisa memiliki kemampuan skills, kemudian agility, bisa beradaptasi, kemudian satset ya, kemudian mau belajar terhadap sesuatu yang baru, karena nanti pada saat bekerja itu banyak sekali tantangan, ataupun teman-teman menjadi pebisnis banyak sekali tantangan yang harus teman-teman pelajari dan hadapi, sehingga kalau nggak disiapkan di hari sekarang ya kita ketinggalan gitu ya. Mungkin pada saat kita berada di kelas ini mungkin teman-teman belum menyadari, but ketika teman-teman setelah lulus dan wisuda dari Universitas Jambi, rekan-rekan akan menghadapi hal tersebut. Jadi setelah lulus kuliah itu nggak seindah yang dibayangkan. Teman-teman harus menghadapi cibiran tetangga, wah anaknya si A belum kerja juga ya, gitu misalnya. Wah, kamu udah 2 tahun nganggur kok belum kerja juga. Banyak sekali. Jadi bikin kita makin drop, dan kalau kita nggak punya semangat yang tinggi, akan sulit mencari kerja. Sedangkan sekarang lulusan-lulusan dari kampus lain yang lebih bagus itu banyak, sehingga kita persaingannya makin tinggi. Apalagi dari S1 manajemen, dari S1 Fakultas Ekonomi, dan beberapa fakultas lain, bahkan dari universitas yang lebih memiliki kompetensi yang baik misalnya gitu ya, universitas dari luar negeri, dari dalam negeri, ya teman-teman banyak bersaing, sehingga harus punya kemampuan untuk bisa bersaing yang tinggi, sehingga teman-teman bisa sukses nih ke depannya ya. Saya coba lanjutkan, rekan-rekan yang join di kelas ini dan belum membuat tugas, silahkan dibuat tugasnya, jangan sampai tugasnya kosong walaupun telat. Saya masih akan terima, saya akan masih akan note. Silakan dimasukkan dan di-share aja grupnya di kelas, karena teman-teman sudah saya kunci, tidak bisa mengupload lagi tugasnya di link Google Sheet. Silakan diupload di grup aja, nanti saya coba pelajari, saya masukkan ke link tugas, saya keep note, sehingga saya tahu siapa yang telat mengirimkan tugas. Tapi nggak apa-apa, jangan sampai tugasnya kosong gitu ya, karena mengulang mata kuliah yang sama di tahun depan itu sangat rugi waktunya, rugi setahun, rugi harus bayar uang kuliah ya. Jadi juga jadi telat, teman-teman yang lain sudah wisuda 3 tahun, kita harus lulus 4 tahun D3 gitu ya, sayang banget. Jadi teman-teman harapannya bisa lulus tepat waktu, nggak ngulang seperti itu ya. Oke, selanjutnya saya coba pengen menampilkan video reality di lapangan yang mungkin teman-teman harus bisa lihat dan menjadi inspirasi dan motivasi betapa saat ini kompetisi itu sangat penting ya, teman-teman harus banyak bersaing, sehingga untuk mendapatkan pekerjaan pun realitanya seperti ini. Jadi teman-teman harus benar-benar menyiapkan dari sekarang. Kita lihat video yang pertama ya. Biar saja ku berdiri, biar lagi ku sendiri, yang penting dia tidak. Oke, oke, ini yang video yang pertama. Kemudian saya pengen menampilkan video yang kedua. Oh, yang tadi video di Cianjur ya, kalau nggak salah videonya memperlihatkan kepada kita antrian para pencari kerja di sebuah pabrik yang antriannya panjang sekali, dan menjadi motivasi buat kita. Kita harus punya value yang lebih agar kita bisa bersaing dan tentunya bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, atau teman-teman bisa atau menjadi seorang entrepreneur. Saya coba share video yang kedua. Just enough. Oke. Nah,
kedua video ini saya bukan menakut-nakuti, but it is reality ya. Jadi ini reality dan fakta di lapangan. Saat ini di data dari BPS jumlah pengangguran di Indonesia itu ada hampir sekitar 8 juta pengangguran, dan itu juga ada juga pengangguran terdidik ya, termasuk lulusan sarjana ya. Nah, teman-teman yang di bawah naungan bimbingan mahasiswa saya pengen dan saya mendorong kenapa setiap minggu itu saya selalu memberikan tugas ya, saya pengen melatih teman-teman pada saat nanti lulus ya, teman-teman punya kemampuan yang banyak, kemudian membuat CV-nya lengkap, punya skills, punya kemampuan editing, desain ya, copywriting-nya bagus, komunikasinya bagus. Teman-teman udah terbiasa nih ngomong di depan kamera, di depan video gitu ya. Jadi sehingga teman-teman itu bisa menggunakan kemampuannya untuk nanti bisa melamar pekerjaan ataupun membuat bisnis menjadi seorang entrepreneur, kemudian atau lulus PNS ataupun pekerjaan-pekerjaan lain ya. Even di BUMN juga pasti membutuhkan dan menseleksi dengan sangat ketat karyawan yang masuk itu harus memiliki kemampuan A, B, C, D, E, dan lain sebagainya ya. Nah, ini ada beberapa skills yang menurut saya sangat bagus. Ini berdasarkan dari konsultan Glins ya, sebuah konsultan HR yang menurut saya sangat bagus. Teman-teman harus miliki dan poin ini mungkin nggak di-share ya oleh dosen lain. Dan ini menurut saya pengen menyampaikan materi ini karena this is very important for you ya. Kalau mungkin materi yang saya ajarkan itu mungkin bisa teman-teman pelajari lewat internet ya. Kemudian teman-teman bisa membaca buku di perpustakaan. Tapi poin-poin ini karena memang saya dari praktisi, saya dari industri, saya dari profesional di telekomunikasi yang mungkin sedikit lebih banyak pengalaman di dunia IT dan telekomunikasi yang merekrut karyawan dan lain sebagainya. Ini berikut beberapa yang mungkin yang harus dimiliki nih sama teman-teman sebagai fresh graduate ya. Jadi saya pengen mendorong mahasiswa yang saya bimbing ini bisa kemampuannya lebih sehingga pada saat lulus wah benar kata Pak Bambang dulu pas saya masih semester 5 ternyata kemampuan-kemampuan ini yang dibutuhkan untuk saya bisa cepat kerja gitu ya. Jadi saya pengen teman-teman nanti bisa sukses. Yang pertama adalah kreatif. Kenapa saya mengepus teman-teman membuat tugas setiap minggu, membuka kamera setiap kuliah ya, karena saya pengen teman-teman fokus ya. Begitupun saya setiap minggu saya mengalokasikan waktu untuk seperti semalam ya, saya pulang jam 8 malam ya dari kantor, kemudian membuat materi sampai jam 11 gitu ya. Kemudian saya ingin menyampaikan poin-poin ini agar teman-teman mahasiswa yang saya didik itu bisa memiliki ilmu ataupun skills yang dibutuhkan. Karena saya mengajar bukan mencari uang, tapi lebih bagaimana saya pengabdian untuk bisa berbagi ilmu. Dan menurut saya ilmu itu yang mungkin jadi amal jariah buat saya dan itu adalah ilmu yang bermanfaat buat teman-teman semua. Berdasarkan mungkin hampir 20 tahun saya bekerja di industri information and technology dan di telekomunikasi maupun juga saya sebagai seorang pebisnis atau seorang entrepreneur. Nah, yang pertama adalah kreativitas ya, teman-teman harus kreatif nih. Makanya setiap minggu tugas banyak. Saya pengen melatih teman-teman mengetahui deadline karena pada saat nanti kita bekerja kita harus mengikuti deadline dari atasan kapan, deadline dari customer kapan. Kita nggak mungkin, misalnya kita seorang pebisnis tiba-tiba ada pelanggan yang memesan pesanan produk yang kita jual, kita baru mensubmit atau menyerahkan barang tersebut di tahun depan kan nggak mungkin. Jadi kita harus punya deadline, punya time projection, berapa lama harus dikerjakan, dan kita harus bisa memenuhi sesuai dengan schedule atau di luar ekspektasi pelanggan. Lebih cepat 1 hari, lebih cepat 2 hari itu menjadi hal yang sesuatu yang bagus dan positif. Kemudian kemampuan untuk membuat ide, membuat desain dan visual, berinovasi, rasa ingin tahu ya ini sangat penting. Nah ini yang mungkin saya latih terus lewat teman-teman mungkin selama ini jarang membuat konten video nih, selama ini setiap minggu saya harus buat konten video, jadi teman-teman terlatih minimal selama teman-teman kuliah sama saya ada 8 video di YouTube yang teman-teman buat misalnya seperti itu. Nah, kemudian teknologi, teman-teman mengerti menggunakan software, misalnya menggunakan Canva, Filmora, Videomaker, After Effects, Illustrator, desain, ya, ada Photoshop, ya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin saat ini dibutuhkan di industri kalau teman-teman terjun nanti di dunia pemasaran, di dunia perusahaan, bisnis, dan lain sebagainya. Kemudian bahasa programming, mungkin teman-teman nanti ikut coding gitu ya, yang mungkin bisa masuk even you are from economic, tapi teman-teman bisa jago IT dan dibutuhkan.
kemudian juga data analitik ya, data analitik teman-teman itu ini ya pas lulus kamu bisa apa? Bisa komputer, Pak. Komputernya apa? Office. Nah, kalau Office anak SMA saat ini, anak SMP itu udah anak saya juga SD pun sudah mulai diajarin mata kuliah apa mata pelajaran informatika gitu ya. Kalau sekedar ngetik Word, Excel, PowerPoint itu SMP SMA tuh sekarang kayaknya sudah mulai bisa menggunakan ya. Jadi harus kita lebih setingkat dari mereka karena mereka ada teman-teman adalah mahasiswa, harusnya teman-teman bisa lagi lebih ke data analitik, menggunakan misalnya pemrograman untuk pengolahan data, SQL, database, kemudian akses dan lain sebagainya. Mungkin saat ini teman-teman belum ngeh gitu loh. Ah, apa sih paling kita bisa pakai Excel aja cukup dan ternyata pada saat bekerja lebih kompleks dari itu ya. Jadi kita harus punya kemampuan yang mungkin harus lebih dari itu. Kemudian juga kemampuan memecahkan masalah atau problem solving gitu ya. Pada saat diberikan tugas menganalisa, teman-teman dilatih untuk bisa mencari solusi dari permasalahan tersebut. Kemudian rekan-rekan semua ada juga yang berhubungan dengan komunikasi. Nah, makanya setiap minggu teman-teman dikasih tugas biar berkomunikasi, menulis, copywriting, menjelaskan, membuat materi dalam bentuk PowerPoint sehingga teman-teman bisa menyampaikan pesan dengan baik dan saya baca, oh mulai improve gitu ya. Jadi saya pengen melatih kemampuan komunikasi teman-teman, menulis, mendengarkan gitu ya, bekerja dengan tim. Ada juga diberikan tugas kelompok, ada kelompoknya nggak mau mengerjakan gitu ya. Ya, dia ngerjakan sendiri gitu ya, ada yang mengeluhkan seperti itu. Nah, ini harus benar-benar dipahami bahwa nanti pada saat bekerja, pentingnya bekerja dalam tim itu juga sangat penting. Mempengaruhi orang tadi ya, belajar sales ya, menjadi seorang salesman role play, ada yang menjadi sales, menjadi buyer, gimana mempengaruhi orang untuk bisa membeli produk yang kita jual gitu ya, negosiasi, empati, kemudian masalah manajemen dan kepemimpinan ya, kemampuan manajerial, memanage waktu dengan baik. Oh, Pak Bambang memberikan tugas setiap Kamis jam 5 sore. Berarti saya di hari Kamis pagi minimal itu sudah men-submit data atau di Rabu sore misalnya Rabu malam whatever. Yang penting teman-teman bisa membuat tugas dan men-submit tugas tepat waktu. Kemudian mengambil keputusan ya, pandai menempatkan diri dan bertanggung jawab. Teman-teman di sini diminta oleh orang tuanya untuk kuliah dengan baik, artinya ketika kita dipercayakan untuk amanahnya untuk kuliah ya udah kita fokus dengan kuliah kita. Kalau memang kuliah ini kayaknya nggak cocok ya, misalnya ya, kayaknya kuliah ini nggak cocok, saya mau berhenti aja lah, saya pengen ngojek aja ke pasar atau saya pengen jualan aja, silahkan ya. Banyak kesempatan itu di luar sana orang sukses dari bawah ya nggak harus di bangku kuliah, tetapi ketika teman-teman diberikan amanah ya, karena kita udah mengeluarkan uang kuliah yang besar, misalnya setiap semester orang tua harus mengeluarkan uang kuliah 4 sampai 5 juta per semester, belum lagi uang kosan, beli kuota data, beli buku, warawiri ke kampus, uang kosan, uang bulanan itu kan sangat besar. Teman-teman harus menyadari itu. Orang tua di kampung mencari uang dengan bekerja keras. Nah, kita harus membuktikan dan pada saat wisuda membuat orang tua kita bahagia dengan cara ya membuktikan bahwa kita berkualitas dan memang membanggakan keluarga gitu ya. Teman-teman mau menyelesaikan studi ini dengan cepat ya, kemudian bekerja dengan cepat atau menjadi seorang pebisnis sukses itu menurut saya pilihan hidup kita. Tinggal bagaimana kita mengatur dan punya mimpi hidup masing-masing ya. Saya pasti eh, yakin di kelas ini semuanya punya mimpi dan hidup ini punya masa depan ya. Jadi bagaimana kita bisa menuju mimpi kita ya caranya punya target dan bekerja keras untuk mengejar target itu. Perbaiki soft skill kita, hard skill kita, komunikasi kita ya. Yang penampilan selama ini dekil misalnya ya, jarang mandi, yang mandi misalnya ya. Wangi yang rambutnya acak-acakan, misalnya gondrong, yang rapi gitu ya. Kemudian yang suka main game sampai subuh ya mungkin dirubah gitu ya, latih kemampuannya ya sehingga mungkin teman-teman bisa sukses dengan merubah pola hidupnya seperti itu. Nah, kita coba review rekan-rekan semua. Menurut saya ada dua video yang menurut saya oke untuk kita tampilkan. Yang pertama dari Cynthia Fitria dan Abdi. Cynthia dan Fitria ini dan Abdi ini tidak membuat tugas dalam satu tempat, tapi dalam satu frame yang sama sangat bagus. Jadi saya suka gitu ya. Jadi teman-teman itu walaupun ditugaskan berdua, nggak harus ketemu langsung misalnya. Jadi bisa sekreatif mungkin. Kalau misalnya bertemu langsung, membuat video itu juga bagus, tapi kalau misalnya nggak bisa karena memang berjauhan dan lain sebagainya,
teman-teman bisa mencontoh tugas yang dibuat oleh rekan kita ya. Coba kita lihat videonya udah terlihat ini gambarnya, rekan-rekan? Kelihatan? Sudah, Bapak. Oke, Sudah kelihatan. baik, kita buka ya. Wah, dari Cynthia. Cynthia ada di sini? Ada, Pak. Abdi? Abdi ada ya? Oke. Ada, Pak. Oke, kita lihat video menurut saya ini bagus untuk contoh buat kita semua ya untuk belajar bagaimana how to be role play menjual sebagai seorang salesman New Honda HR-V, sales Honda dan pembeli ya. Selamat siang, Pak Abdi. Selamat siang, Mbak Cynthia. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktunya untuk meeting pada hari ini. Ya, sama-sama. Jadi, seperti yang saya janjikan, saya akan memberikan informasi lebih lanjut tentang mobil Honda HR-V. Silahkan, Mbak. Honda HR-V merupakan mobil SUV yang didesain untuk memenuhi kebutuhan mobilitas modern. Mobil ini memiliki desain yang stylish, fitur yang lengkap, dan performa yang tangguh. Bisa saya lihat spesifikasinya? Tentu, Pak. Ini ada PPT mobilnya. Nah, untuk mobil HR-V ini memiliki desain yang stylish dan trendy. Untuk desain belakang dari mobil ini memiliki desain yang sporty dan modern serta ada tambahan lampu dari ujung ke ujung. Selanjutnya juga memiliki interior yang nyaman, memberikan nuansa estetik, dan juga kenyamanan tinggi nih pada pengguninya. Honda HR-V ini juga memiliki desain samping yang menawan seperti ada garis futuristik, tajam dan aerodinamis, serta memiliki atap dan spakbor yang dinamis. Nah, selanjutnya untuk fitur modern yang dimiliki Honda HR-V ini, dia memiliki LED headlights dan DRL. Nah, ini tuh memberikan tampilan yang enak dipandang jika malam hari. Ada folding mirrors, eksterior aerodinamis juga. Dan juga ada fitur smart keyless entry. Jadi kalau semisal Bapak menggunakan mobil ini, Bapak nggak perlu ribet lagi untuk ngeluarin kuncinya dari kantong. Nah, untuk selanjutnya, Honda HR-V ini sudah memiliki koneksi dan teknologi yang canggih. Yang pertama itu seperti konektivitas tinggi, dapat dipasangkan dengan smartphone untuk memudahkan navigasi dan mendengarkan musik dengan teknologi advanced streaming. Nah, selanjutnya yang kedua memiliki touchscreen display. Nah, di sini dapat menampilkan data yang diperlukan seperti halnya pengemudi dimudahkan dalam memantau setiap kondisi pada mobil. Dan yang ketiga yaitu memiliki multi-view kamera system. Kalau yang ini tuh untuk memudahkan dalam parkir baik saat kondisi gelap maupun terang dengan pengambilan gambar 360 derajat. Selanjutnya, jika Bapak memiliki Honda HR-V ini, Bapak ataupun yang akan menggunakan mobil ini dapat merasakan kenyamanan dan keamanan saat berkendara karena Honda HR-V ini memiliki interior yang luas. Terima kasih juga atas waktu yang sangat berharga Pak Abdi hari ini. Saya harap informasi yang saya berikan dapat membantu Pak Abdi membuat keputusan yang tepat. Jika Bapak memiliki pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja. Saya siap untuk membantu Bapak. Terima kasih lagi dan semoga Pak Abdi memiliki pengalaman berkendara yang luar biasa dengan Honda HR-V. Oke, baik. Ini bagus ya menurut saya buat tadi cantik. Siapa namanya tadi? Tadi. Cynthia, Bapak. Oh ya, Cynthia sama Abdi. Bagus ini videonya. Si Abdi juga ini ya. Si Cantika banyak menjelaskan. Si Abdi sebagai seorang calon pembeli juga harus banyak bertanya nih masalah fitur-fitur gitu, harga dan lain sebagainya sehingga si Mbak Cynthia-nya sebagai seorang sales bisa menjelaskan gitu ya. Oke, ya menurut saya ini bagus. Ini langkah awal. Kemudian di closing tadi juga Cynthia juga memberikan insight
Kalau Bapak berminat, Bapak bisa menghubungi saya. Ini kartu nama saya. Bapak bisa telepon atau WA saya kapan aja. Nanti saya akan bantu untuk membuat SPK atau menjelaskan lebih lanjut kepada Bapak untuk closing atau membeli Honda HR-V ini. Ini bagus ya. Jadi teman-teman bisa belajar ke Cynthia untuk bisa menjual satu unit Honda HR-V kepada Mas Abdi ya. Tampilannya menarik ya, si Mbak Cynthia juga cantik, Mas Abdinya juga ganteng, calon bos sawit nih ya. Nah, siapa tahu ini menjadi pembelajaran buat rekan-rekan nanti pada saat bisa bergabung di otomotif atau misalnya di perbankan itu sama juga. Misalnya si Mbak Sintianya kerja di Bank BNI misalnya ya, pada saat menawarkan pelanggan untuk membuka tabungan BNI, membuat deposito, produk tabungan anak dan lain sebagainya. Ini juga sama. Jadi bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik, mencoba untuk menghilangkan dialek daerah misalnya ya, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan menggunakan bahasa Indonesia, sehingga calon pelanggan kita siapapun itu kita bisa berkomunikasi dengan baik. Terima kasih Cynthia dan Abdi, dilatih terus komunikasinya because dasar ini bisa membuat kemampuan komunikasi teman-teman bisa improve lagi. Saya coba buka video satu lagi, Clarissa dan Ahmad Yasir. Clarissa ada di sini? Ada, Pak. Ahmad Yasir? Ada, Pak. Kita coba lihat video rekan kita, Clarissa dan Ahmad Yasir, yang menurut saya juga oke. Selamat pagi, Pak Selamat Yasir. pagi, Mbak Clarissa. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang diluangkan untuk pertemuan kali ini ya, Pak. Ya, sama-sama. Seperti yang sudah dijanjikan, saya ingin memberikan informasi lebih lanjut tentang motor Yamaha NMAX kepada Bapak. Silakan, Mbak. Baik, Yamaha NMAX adalah skuter matic yang populer yang diproduksi oleh Yamaha Motor Company yang memiliki desain stylish dan modern. Boleh saya lihat spesifikasinya, Mbak? Betul, Pak. Untuk spesifikasi lebih lanjut bisa saya lihatkan PPT ini ya, Pak. Bisa dilihat dari desainnya stylish dan modern, Yamaha NMAX juga mudah dikendalikan dan manuver dalam lalu lintas perkotaan. Selanjutnya ada relax riding position, yaitu posisi berkendara yang nyaman dengan ruang kaki yang luas, membuat posisi berkendara lebih rileks. Berikutnya ada TCS atau Traction Control System, yaitu sistem yang dirancang untuk mengurangi resiko ban belakang selip di segala situasi. Terakhir ada multifunction full digital speedometer yang dilengkapi dengan indikator Y Connect. Berikutnya untuk fitur yang tersedia ada Yamaha Motorcycle Connect yang berbasis Bluetooth dan sistem. Untuk fungsi utamanya bisa Bapak lihat di PPT berikut ya. Kemudian ada fitur keyless atau smart key system yang disematkan fitur immobilizer dan answer back system. Selanjutnya ada electric power socket, yaitu gunanya untuk mengisi daya gadget pengendara. Baik, untuk spesifikasi mesin bisa Bapak lihat juga di dalam PPT. Ini udah termasuk ke dalam spesifikasi handal yang kami sediakan. Berikut ada harga yang terjangkau, yaitu Yamaha NMAX ini tersedia 3 jenis unit. Ada Yamaha NMAX Connect ABS, S version, dan standar. Untuk harga jual juga sudah termasuk dengan garansi gratis servis jika mengalami kerusakan pada unit. Wah, saya suka dengan desainnya. Pas untuk bepergian jauh. Kira-kira untuk price list gimana, Mbak? Untuk harga Yamaha NMAX ini mulai dari harga 30 jutaan, Pak. Harganya sesuai sekali sama spesifikasi dan model motornya. Iya, Pak. Dan jika Bapak setuju untuk membeli unit kami dengan kartu kredit, Bapak tidak perlu membayar DP, hanya perlu menyiapkan dokumen seperti KTP, NPWP, dan dokumen pendukung lainnya yang akan saya jelaskan nanti ya, Pak. Boleh juga, tapi sebelumnya saya masih ingin mempertimbangkan dulu ya, Mbak. Gimana ke depannya? Baik, Pak. Saya tunggu kabar baik dari Bapak segera ya. Oke, Mbak. Terima kasih untuk informasinya. Sama-sama, Pak. Oke, ini bagus menurut saya antara rekan kita tadi Clarissa dan Ahmad Yasir ya. Jadi Clarissa sebagai sales Yamaha, si Abdi Ahmad Yasir sebagai calon pembeli. Nah, di sini rekan kita ini mencoba ya menawarkan ya satu unit Yamaha NMAX. Juga tadi ada harganya
Biasanya pembeli itu concern yang pertama harga, berapa harga, misalnya harga Yamaha NMAX tipe A, B, C, D, E harganya berapa, itu juga harus ditonjolkan karena pelanggan itu juga ada yang price sensitif ya. Kemudian yang kedua fitur, tadi fiturnya sudah dijelaskan dengan baik sama Mbak Clarissa ya. Bagus, kemudian juga closingan juga ada tadi, lebih baik juga dijelaskan ini nomor handphone saya Pak. Bapak bisa telepon, bisa WA ke saya akan siap membantu untuk Bapak bisa eh, lebih tahu mendalam mengenai motor ini. Saya bantu dengan baik gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyampaikan dengan sebaik seperti itu karena pada saat kita menjadi seorang tim sales atau tim penjual, kita harus merendahkan diri untuk bisa mengangkat si penjual itu sehingga penjualnya pun akan merasa nyaman untuk berkomunikasi dengan kita. Mulai dari bagaimana kita bisa menghormati pelanggan, berkomunikasi ya, menyampaikan poin per poin dengan sabar. Somehow beberapa pelanggan itu sangat detail banget, sangat pengen tahu fitur-fiturnya. Kita harus dengan sabar menjelaskan dengan baik. Ada juga pelanggan yang tanpa babi bu, saya mau Yamaha tipe ini ada nggak? Oh ada Pak stok, saya bayar cash sekarang gitu ya. Ada yang seperti itu ya, yang tipe-tipe Sultan. Ada juga yang saya harus diskusi dulu sama istri ya, nggak taunya ternyata ngambil Honda PCX gitu ya, banyak seperti itu. Jadi teman-teman sudah melatih mental bagaimana kita bisa berkomunikasi dan menawarkan ya. Kalau tadi kan menggunakan PowerPoint, nanti ke depannya teman-teman menjelaskan dalam bentuk brosur nih, ketemu sama Mas Abdinya, misalnya Pak, ini brosurnya, Bapak di sana bisa membaca. Kalau yang pertama fiturnya A, B, C, D, E, yang kedua harganya sini Pak. Kira-kira Bapak budgetnya berapa untuk yang Yamaha NMAX ini kira-kira? Mungkin bisa kita sesuaikan dengan tipe motor dari Yamaha NMAX ini sendiri gitu ya. Bapak tinggalnya di mana misalnya? Bapak butuh motor seperti apa? Kita harus mengetahui pelanggan lebih dalam lagi ya seperti itu. Karena rekan-rekan semua, pelanggan itu pengen ya, pengen mendapatkan penawaran produk yang sesuai dengan budgetnya, fitur yang teknologi yang dibutuhkan, dan tentunya juga bisa kita menyampaikan sebagai tim sales sehingga mereka mengerti dengan produk yang kita jual. Itu intinya ya. Jadi terima kasih yang sudah membuat tugas dengan baik dan tepat waktu. Ada beberapa yang saya apresiasi dengan baik. Silahkan buat rekan-rekan yang belum buat tugas, dipersilakan untuk membuat tugas ya. Tetapi ingat, yang telat submit tugas pasti nilainya berbeda dengan yang mensubmit tugas tepat waktu. Oke, jam 20.38 saya minta waktu sekitar setengah jam ke depan untuk melanjutkan kegiatan perkuliahan kita setelah kita tadi melihat dan mereview mengenai bagaimana realita dan fakta pada saat mencari kerja ya, ada 8 juta orang. Jadi saya pengen semua mahasiswa yang saya bimbing di kelas ini ketika lulus semuanya langsung bisa bekerja tanpa harus jadi pengangguran di rumah ya. Jadi teman-teman punya masa depan yang cerah ya, mau jadi pebisnis pun silahkan gitu ya. Yang penting teman-teman mau berusaha keras untuk bisa menjadi orang sukses ya. Oke, rekan-rekan semua, hari ini senang sekali saya mencoba memberikan insight kepada rekan-rekan semua di hari Kamis 4 Oktober hari ini. Hari ini saya sebenarnya cukup lelah ya, tadi saya ke Kuala Tungkal dari pagi dari jam 6, pulang tadi nyampe sekitar jam 4 setengah 5, terus main basket sama anak, tadi mandi dan alhamdulillah seger lagi apalagi bisa ketemu sama teman-teman semua di kelas ini. Sehingga semoga materi malam ini dalam waktu setengah jam ke depan bisa saya sampaikan dengan baik sehingga teman-teman mengerti kenapa aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup itu menjadi sangat penting ya dalam studi kelayakan bisnis ya. Nah, yang pertama, latar belakangnya tentunya yang pertama setiap usaha atau bisnis yang dijalankan itu tentunya akan memberikan dampak positif dan negatif bagi masyarakat, bagi orang di sekitar kita, bagi lingkungan dan lain sebagainya. Sehingga kita harus memperhatikan nih banyak beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama dari perspektif yang lebih luas, usaha itu harusnya membawa dampak positif
kepada masyarakat, kepada beberapa pihak ya, tanpa terkecuali kepada masyarakat khususnya dan pemerintah juga, misalnya kita membayar pajak ya, sehingga kita juga menyumbang untuk pembangunan. Kemudian rekan-rekan semua juga dari sudut pemerintah dan masyarakat, dampak positifnya sebuah usaha yang mungkin rekan-rekan nanti bangun atau investasi yang dominan itu juga menunjang untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial ya, ekonomi secara mikro dan makro pada umumnya, sehingga pertumbuhan perekonomian Indonesia, produk domestik brutonya juga naik, pendapatan per kapita naik, tentunya berimpact pada tingkat pertumbuhan ekonomi juga naik. Nah, ini dampak multiplier impact-nya. Jadi misalnya teman-teman nanti lulus jadi seorang pebisnis, punya 100 orang karyawan, kemudian juga bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, tentunya juga bisa berdampak yang baik pada lingkungan, pada masyarakat, dan pada negara. Ingat, sebaik-baiknya manusia adalah yang bisa memberikan manfaat bagi orang lain, seperti itu. Kemudian rekan-rekan semua, ada aspek ekonomi yang memang salah satu aspek yang perlu kita pertimbangkan dan kita analisa lebih jauh ketika kita mempelajari dan melihat dari sisi studi kelayakan bisnis yang akan kita jalankan. Yang pertama itu bagaimana kondisi makroekonomi yang berlangsung ya. Jadi kita lihat saat ini perang antara Ukraine dan Rusia gitu ya. Kemudian perang dagang antara China dan Amerika seperti itu ya. Indonesia disetir misalnya harus mengirimkan bahan baku misalnya ya untuk bahan baku baterai listrik, namun pemerintah menolak dan harus dibuat di Indonesia, membangun shelter, membangun pabrik di sini gitu ya. Kita nggak mau disetir sama negara-negara Eropa gitu ya. Jadi kita bisa dikatakan dengan kondisi ekonomi yang nggak stabil, kondisi politik yang nggak stabil ya, perang di Rusia dan Ukraine, kemudian bahan pangan, kemudian kondisi kondisi ekonomi global yang tidak stabil ya, kemudian kondisi iklim ya, bayangkan ya beberapa minggu terakhir misalnya asap ya mengganggu pernapasan, banyak yang sakit, kemudian juga kondisi semakin panas ya di kutub utara ya misalnya ya Antartika segala macam ya. Misalnya es mencair ya, ini tentunya merubah pola kehidupan ya kita ya. Jadi kita harus banyak melihat aspek di luar sana yang tentunya secara tidak langsung juga berimpact pada perekonomian di Indonesia ya, resesi, inflasi, harga-harga bahan baku naik. Ya, saya mengalami ya di sebagai seorang pelaku bisnis kayak bahan baku beras gitu ya, harganya naik yang cukup signifikan, minyak dan lain sebagainya yang tentunya juga berimpact pada harga produk yang kita jual seperti itu. Kemudian data ekonomi makro juga dapat dijadikan nih sebagai referensi atau indikator buat kita sebagai pelaku bisnis yang diolah sehingga menjadi sumber penting nih dalam studi kelayakan bisnis, misalnya produk domestik bruto negara kita ya berapa PDB kita tahun 2022, 2021, 2022 misalnya jadi referensi kita ya, ada kenaikan enggak gitu ya. Karena ini berimpact pada daya beli masyarakat sendiri ya. Kemudian investasi ya, kemudian inflasi juga ya, kenaikan harga. Kemudian kurs valuta asing dengan kurs rupiah seperti apa, harga dolar. Makanya banyak ya para ekonom juga melihat kurs valuta asing terhadap rupiah ini, kekuatan kita ya bisa seperti apa gitu. Karena ya kita merasakan sekali ya pada saat saya keluar gitu ya, ke luar negeri misalnya, saya merasakan rupiah itu ya dibandingkan dengan dolar, dengan euro ataupun dengan mata uang yang kuat itu kita masih cenderung lemah gitu ya. Jadi pada saat orang luar ya, orang Eropa atau Amerika datang ke Indonesia, mereka bisa dengan foya-foya karena mereka bisa mendapatkan banyak ya. Misalnya di luar negeri sekali makan, anggap aja misalnya $7, $10, bahkan $15 misalnya ya. Di Indonesia kita dengan Rp10.000 ya, katakanlah $1 gitu ya, atau Rp15.000 kita bisa makan misalnya ayam geprek misalnya gitu sama es teh gitu ya. Di sana mereka ayam geprek kayak gitu misalnya katakanlah di sana ya itu harganya juga bisa 150.000, 200.000 dari rupiah kan ya. Jadi memang sangat beda gitu ya. Jadi dan kondisi ekonomi pendapatan mereka juga besar gitu ya. Jadi memang ini banyak hal yang memang harus kita lihat. Kemudian anggaran pemerintah, APBN ya. Jadi kondisi makro itu sangat banyak hal yang harus diperhatikan ya. Kondisi aspek ekonomi Indonesia, global, Asia Tenggara ya, ataupun ASEAN gitu ya. Kemudian perdagangan luar negeri kita surplus kah? Karena kita
orang ekonomi ya, walaupun kita jurusan misalnya manajemen pemasaran, kita harus update juga nih. Kita harus baca-baca ya, teman-teman bisa cari informasi di sosial media, buka di media online Detik, Kompas, CNN ya dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman bisa cari informasi sehingga update terkait perkembangan ekonomi kita ya. Nanti pada saat ditanya teman-teman dari teknik gimana nih kondisi inflasi kita, teman-teman bengong gimana jawabnya. Jadi kita harus bisa nih minimal kita tahu update perkembangan kita Indonesia ke arah mana seperti itu. Nah, aspek ekonomi yang lain yang harus diperhatikan adalah aspek analisis aspek ekonomi ini di suatu bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Kita bisa merekrut tenaga kerja dan menyerap jumlah tenaga kerja yang banyak, misalnya ya mengurangi pengangguran, membayar pajak kepada pemerintah, ya, ada dana CSR, misalnya kita bisa membantu masyarakat yang kurang mampu, memberikan beasiswa, ya, makanya banyak beberapa perusahaan besar mereka punya dana CSR yang besar, misalnya Jarum gitu ya. Mereka memberikan apresiasi kepada masyarakat termasuk Telkom juga gitu ya memberi bantuan gitu ya untuk usaha kecil dan menengah misalnya agar mereka bisa menjalankan usahanya lebih besar lagi gitu ya jadi modal gitu ya modal kerja dan sebagainya. Kemudian aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi misalnya rencana pembangunan nasional misalnya IKN gitu ya. IKN ini menjadi menurut saya bagus ya kalau saya perhatikan kayak di Malaysia antara pusat bisnis di Kuala Lumpur dan pusat pemerintahan di Putrajaya misalnya. Di Turki itu pusat pemerintahannya di Ankara, kemudian pusat bisnisnya di Istanbul misalnya ya. Kemudian di Amerika di United States misalnya untuk pusat bisnisnya misalnya di New York gitu ya. California misalnya untuk pusat pemerintahannya di Washington DC misalnya ya. Kemudian mana lagi ya kayak ya itu jadi banyak negara-negara yang memang memisahkan antara pusat bisnis dan pusat pemerintahan. Dan harapannya mimpi pemerintah ini juga menurut saya harus kita dukung untuk bisa melakukan pemerataan pembangunan gitu ya sehingga juga ke depannya kita di kondisi ekonomi yang sudah mulai on the track, negara kita mulai disegani oleh bangsa-bangsa Eropa lainnya, kita harus bersyukur dan caranya bersyukur yaitu kita harus membangun quality SDM kita sehingga kita bisa bersaing nih kita bisa bisa bersaing dengan lulusan-lulusan lain sehingga kita bisa menjadi next leader juga ke depannya di bisnis ataupun di pelaku pemerintahan dan pelaku BUMN ataupun pelaku sektor-sektor korporasi, PMA, penanam modal asing dan lain sebagainya. Kemudian distribusi nilai tambah ya, nilai tambah terhadap produk yang kita jual yang selama ini misalnya kita jual hanya karet. Ternyata karet itu kita buat menjadi bahan baku untuk membuat kursi atau kita membuat bahan baku ban misalnya ya atau misalnya yang lain-lain sebagainya yang memiliki nilai tambah yang bisa kita jual. Kenapa Cina ya teman-teman semua itu bisa membuat produk yang murah ya salah satunya memang pemerintahnya selalu mendukung memberikan subsidi, masyarakatnya juga kreatif membuat produk-produk. Jadi beberapa part-part yang komputer dan lain sebagainya bahkan itu dibuat di usaha rumahan ya. Sehingga mereka ya memiliki daya saing yang tinggi. Produk Cina membanjiri di seluruh dunia ya, di Eropa, di Amerika, termasuk di Indonesia menjadi salah satu market terbesar mereka karena mereka pengen salah satunya yaitu menguasai perekonomian dunia. Penjajahannya tidak lagi penjajahan secara fisik gitu ya, penembakan dan lain sebagainya, namun penjajahan dalam bentuk ekonomi ya mungkin mungkin teman-teman lihat ya beberapa hari ini heboh ya TikTok Shop itu dimatikan fiturnya banyak yang pro dan kontra gitu ya kalau saya sendiri mungkin karena sebagai pelaku usaha ya saya melihat ada dua sisi yang memang harus kita lihat ya. Sebenarnya kalau saya yang pengen saya kaji adalah bahwa saya tujuan pemerintah untuk menutup itu adalah bagaimana kita bisa menumbuhkan usaha-usaha UMKM, produk-produk lokal yang dijual gitu ya. Nah, kalau misalnya ini ya di algoritmanya TikTok Shop itu ya bagaimana mereka bisa menguasai gitu ya produk-produknya juga 90% dari China dan lain sebagainya. Kita memang nggak boleh menutup era globalisasi, tapi kalau memang itu bisa berimpact pada perekonomian Indonesia ke depannya gitu ya, kondisi UMKM di dalam negeri
pemerintah juga menurut saya harus benar-benar tegas, makanya penutupan itu juga salah satu. Mungkin nanti muncul ya yang lain gitu ya, kan bisa juga belanja lewat aplikasi-aplikasi e-commerce lain gitu ya. Kemudian juga nilai investasi tenaga kerja, ya dengan menyerap tenaga kerja tentunya juga memberikan gaji, kemudian bisa perekonomian bisa berputar, pengangguran dikurangi gitu ya. Kemudian hambatan-hambatan di bidang ekonomi itu bisa ditekan, dukungan pemerintah juga bagus nih, insentif bagi pelaku ekonomi, misalnya pelaku UMKM yang omsetnya masih di bawah 500 juta, mereka tidak dikenakan pajak. Misalnya itu juga salah satu insentif atau strategi untuk bisa menumbuhkan investasi dan ekonomi usaha-usaha kecil, bisnis, menengah, dan enterprise ya. Sehingga ekonomi di suatu negara pun juga tumbuh. Ini beberapa yang memang harus kita praktikkan. Jadi membuat bisnis kita harus juga melihat juga. Misalnya di Bungo kondisi ekonominya misalnya lagi susah, di sana misalnya sawit susah, karet susah misalnya dan lain sebagainya, ada bencana dan lain sebagainya. Nah, ini juga menjadi halangan juga kita ketika kita mau investasi atau mau menjual produk kita di sana. Tetapi ketika teman-teman mau membuat bisnis, misalnya katakanlah Abdi di sini atau Clarissa ya di sini pengen membuat usaha toko bangunan di Mandi Angin misalnya. Di Mandi Angin kalau dilihat potensinya bagus misalnya ya, rame gitu ya misalnya katakanlah. Kemudian di sana belum ada toko bangunan yang besar, nah teman-teman bisa buka di sana. Jadi memang harus mengetahui potensi-potensi di sana ya, kondisi perekonomian di sana, keamanan juga dan lain sebagainya. Kemudian aspek sosial, ada lagi nih aspek sosial yang menurut saya juga penting ketika kita berbicara bagaimana kita membangun suatu bisnis ya. Ketika teman-teman membuat studi kelayakan bisnis, karena teman-teman di sini pasti calon-calon para pebisnis sukses misalnya seperti itu. Jadi selain aspek ekonomi yang diperhatikan, teman-teman juga harus memperhatikan dari sisi aspek sosial misalnya seperti itu. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial, karena perusahaan itu hidup bersama dengan komponen-komponen yang berada dalam tata kehidupan pluralis ya dan kompleks, sehingga perusahaan punya tanggung jawab sosial ya. Jadi keberadaan si perusahaan ini juga harus berdampak positif bagi masyarakat sekitar, bagi kehidupan sosial, bagi karyawannya, bagi stakeholdersnya, bagi pemerintah dan semua yang terlibat di perusahaan tersebut. Nah, peran perusahaan yang pertama sebagai lembaga sosial juga nih. Jadi nggak hanya fokus pada profit oriented, juga tadi yang saya jelaskan ada unsur sosial seperti corporate social responsibility dan lain sebagainya. Perubahan kondisi sosial yang kompleks ya, dengan menyerap tenaga kerja juga salah satu solusi bagaimana kita mendukung pemerintah untuk mengurangi tenaga pengangguran misalnya gitu ya. Perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik ya. Jadi bagaimana kita bisa mendorong para pekerja-pekerja kita tuh nggak homogen aja. Misalnya orang dari suku Jawa aja, dari suku Minang aja, atau dari suku Batak aja, tapi plural gitu ya. Kita prinsip negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita di sini misalnya ya banyak dari latar belakang budaya, agama, suku yang berbeda-beda, kita harus bisa saling menjaga, menghormati. Nah, ini tujuan dari Bapak Bangsa adalah walaupun kita berbeda-beda, tapi kita bisa tetap bekerja dalam satu tujuan dalam berada di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengalaman saya ketika bekerja di perusahaan multinasional, di situ banyak orang ekspatriat, orang India, China, Singapura, orang Eropa, Amerika ya. Mereka menggunakan bahasa Inggris, kita respect dengan budaya mereka yang berbeda misalnya ya. Mereka ada yang bekerja sampai 16 jam per hari. Kemudian kalau kita banyak basa-basi gitu ya, banyak sungkanan kalau mereka enggak gitu ya. Kita memang harus bisa working in culture diversity ya, dengan keanekaragaman budaya, sikap, bahasa ya, komunikasi yang berbeda-beda, tapi kita bisa memiliki tujuan yang sama ya. Kemudian aspek sosial yang lainnya tentunya ada beberapa manfaat sosial yang harus ataupun diharapkan diterima oleh masyarakat sekitarnya. Misalnya tadi ada membuka lapangan pekerjaan baru, menyerap pengangguran misalnya ya, mengurangi angka pengangguran gitu ya, melaksanakan alih teknologi gitu ya, yang selama ini misalnya teknologi itu bisa atau hanya bisa digunakan oleh para ekspatriat atau para pekerja dari luar negeri. Tapi sekarang orang dari lokal pun juga sudah bisa karena ditransfer teknologi penggunaannya gitu ya. Yang selama ini tidak bisa coding,
ternyata pada saat diajari, di training, orang lokal pun juga memiliki kemampuan yang sama ketika diberi kesempatan gitu ya. Kemudian juga meningkatkan mutu hidup ketika pekerjaannya bagus, gajinya bagus, remuneration package gajinya yang diterima oke, mereka hidup layak, bisa memiliki rumah yang nyaman, menikah, punya anak, sekolah yang bagus, kemudian juga lain sebagainya. Ini juga tentunya bisa meningkatkan mutu hidup masyarakat yang kita bantu dari aspek sosial. Kemudian juga ada pengaruh positif, fisik dan fisikis juga bagi masyarakat sekitar dengan keberadaan perusahaan kita seperti itu. Ya ini banyak hal yang memang harus diperhatikan nih ketika kita bicara mengenai aspek sosial selain aspek ekonomi. Nah, ada juga nih yang berhubungan dengan analisa aspek lingkungan hidup. Jadi juga aspek lingkungan itu juga ada beberapa aspek yang mungkin harus diperhatikan. Yang pertama, analisa ini di analisa aspek lingkungan hidup ini membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis. Jadi ternyata lingkungan ini bukan lingkungan hidup aja, misalnya AMDAL ya, impact misalnya limbah gitu ya, tapi juga berhubungan dengan lingkungan persaingan dan lain sebagainya. Nah, di lingkungan bisnis ini tentunya ada beberapa hal yang kita perhatikan, dampak bisnis terhadap lingkungan dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Nah, tujuan analisa lingkungan ini yang pertama, rekan-rekan semua anggota kelas studi kelayakan bisnis dan praktek SKB, yang pertama itu adalah menganalisa kondisi lingkungan operasional, lingkungan industri, dan lingkungan jauh agar memperoleh jawaban apakah kondisi memungkinkan untuk menjalankan ide bisnis. Jadi kita harus melihat nih, misalnya kita mau pengen buat bisnis jualan misalnya pecel lele di depan kampus Unja, kita harus melihat pesaing-pesaing kita di sana udah ada berapa banyak yang jualan gitu ya. Jadi kita lihat aspek operasional kita deket nggak dengan pasar gitu ya, dengan pasar kita, kemudian dengan sumber bahan baku ya seperti yang sebelumnya ya, kemudian lingkungan persaingan seperti apa gitu ya. Kita juga harus melihat beberapa poin ini untuk menganalisa lingkungan ya, bukan hanya lingkungan hidup tapi lingkungan persaingan juga. Kemudian yang kedua, menganalisa dampak positif dan negatif yang mungkin terjadi terhadap organisasi ketika lingkungan itu terjadi. Misalnya persaingan di situ sangat ketat ya. Ketika sangat ketat, tentunya banyak persaingan harga, perang harga gitu ya, rebut-rebutan pelanggan ya. Itu juga menjadi hal yang harus diperhatikan ketika kita mau terjun ke suatu persaingan. Kemudian juga menganalisa usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk meminimalkan dampak negatif bisnis terhadap lingkungannya juga ya. Jadi kita harus memperhatikan juga bagaimana dampak negatif bisnis terhadap lingkungan. Nah, kategori lingkungan bisnis itu ada lingkungan jauh yang tadi saya jelaskan. Lingkungan jauh ini ada kondisi ekonomi, sosial, politik ya, bahkan kondisi politik pun juga berdampak pada bagaimana pertumbuhan dan perkembangan suatu lingkungan bisnis. Kemudian teknologi, ekologi, kondisi global ya. Kemudian ada lingkungan industri nih, persaingan antar perusahaan ya, antar kompetitor ya, kekuatan pemasok supplier. Kalau kita hanya mengandalkan satu supplier, nanti suppliernya ini ya mengontrol harga kita bisa bahaya gitu. Kita harus membuat beberapa pemasok, kekuatan pembeli ya, misalnya ya, pembelinya sedikit, jadi harga ditentukan dan ditekan oleh pembeli. Ini juga harus kita perhatikan. Barang substitusi atau barang pengganti misalnya ya. Kemudian hambatan masuk ya, entry barrier-nya susah atau enggak gitu. Misalnya harus ketika membuat bisnis itu modalnya besar atau enggak gitu ya. Kemudian exit barrier-nya seperti apa ya, keluar masuk bisnisnya itu banyak perusahaan yang usaha yang gampang dibangun, gampang juga hancur atau tutup gitu juga ada juga. Kemudian lingkungan operasional dari pesaing, pemasok, pelanggan juga, pemberi kredit perbankan, karyawan juga, dan di perusahaan itu sendiri bagaimana manajemen bisa mengatur beberapa aspek dalam perusahaan itu sehingga pesaing, pemasok, pelanggan, perbankan yang memberikan modal, stakeholders, pemegang saham, ataupun pegawai itu bisa dikontrol sehingga kategori lingkungan bisnis ini bisa dimanajemenkan dengan baik. Kemudian lingkungan operasional. Nah, lingkungan operasional ini tadi lingkungan pesaing, perusahaan yang menjual produk sejenis ya. Kemudian lingkungan pelanggan, para pembeli produk-produk kita seperti apa, lingkungan pemasok, para supplier bahan baku kita seperti apa, tenaga kerja, sumber-sumber informasi lainnya. Lingkungan kreditor ini yang mendanai atau membantu pembiayaan proyek tersebut, pemilik modal, perbankan, lingkungan pegawai, para pekerja bagi perusahaan seperti apa, mereka punya kemampuan teknis atau tidak, apa yang dibutuhkan mereka, gajinya seperti apa, lingkungan
kerjanya seperti apa, supportnya sama mereka seperti apa. Kemudian lingkungan industri ini ada juga lebih mengarah pada aspek persaingan. Jadi menurut Porter ada 5 kekuatan dalam persaingan ya. Yang pertama, intensitas persaingan dalam industri. Ini lebih bagaimana ini bisa mempengaruhi kebijakan dan kinerja perusahaan. Jadi juga tergantung pada jumlah kompetitor nih. Cepat lambat pertumbuhan industri tersebut. Misalnya saat ini industri telekomunikasi lagi mulai turun karena memang sudah jenuh misalnya gitu ya. Jadi kita harus membuat transformasi misalnya ya dan lain sebagainya. Ini salah satu cara bagaimana kita harus bisa berubah untuk bisa mengikuti perubahan zaman. Kemudian tingkat diferensiasi produk di industri tersebut, ketahanan lama tidaknya suatu produk, tinggi rendahnya rintangan keluar dan industri tersebut, misalnya gampang keluar, gampang masuk, misalnya ya, misalnya teman-teman buat pecel lele salah satu usaha yang exit dan entry barrier-nya mudah, misalnya seperti itu. Banyak yang bisa membuka usaha yang serupa, misalnya. Kekuatan pemasok, misalnya pemasok atau supplier ini bahan baku itu bisa mempengaruhi industri lewat kemampuan mereka menaikkan harga atau mengurangi kualitas produk atau service. Ini juga sangat mengganggu operasional perusahaan ketika kita hanya menggantungkan pada satu supplier aja. Kemudian lingkungan industri selanjutnya yang ketiga adalah kekuatan pembeli. Pembeli mampu mempengaruhi perusahaan untuk memotong harga, meningkatkan mutu dan pelayanan ya. Ancaman produk pengganti ya misalnya yang fungsinya sama barang substitusi gitu ya. Kemudian ancaman pendatang baru ya, pada pendatang baru yang lebih murah ya, lebih packagingnya lebih menarik, kapasitas baterainya lebih bagus misalnya ya. Ada iPhone, ada Samsung, ada LG, tiba-tiba muncul Oppo, ada Vivo ya, dengan harga yang murah, fiturnya menarik, kualitas kameranya bagus gitu ya. Pendatang-pendatang baru ternyata mereka bisa ternyata menguasai pasar gitu ya. Nah, kekuatan persaingan dalam bisnis ini contohnya yang tadi daya tawar menarik pemasok, pendatang baru, ancaman pendatang baru, pembeli, daya tawar menawar dengan pembeli ya. Kemudian ancaman produk atau jasa substitusi dan di sini ya berhubungan dengan bagaimana persaingan di antara perusahaan yang ada seperti itu. Oke, kemudian yang terakhir nggak hanya lingkungan usaha atau lingkungan bisnis ataupun lingkungan industri, ada juga lingkungan terkait lingkungan lingkungan hidup ya. Jadi aspek AMDAL ya, AMDAL ini lebih bagaimana dampak usaha atau bisnis yang kita jalankan itu terhadap lingkungan hidup ya, disebut dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan hidup. Jadi AMDAL ini adalah suatu kajian yang mengenai dampak penting suatu usaha atau bisnis yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Jadi kita harus memperhatikan juga limbah yang kita hasilkan, apakah beracun, misalnya dibuang ke sungai atau ke laut, apakah limbah tersebut membuat mati lingkungan hidup, ikan-ikan di sekitar ekosistemnya mati, rusak dan sebagainya. Kita harus berarti memperhatikan hal ini. Kita harus comply dengan lingkungan hidup kita sehingga demi anak cucu kita ke depannya ya. Jadi keberadaan usaha atau bisnis yang dibangun itu harus memperhatikan hal ini agar keberlangsungan ke depannya perusahaan itu bisa terjamin. Tetapi kalau kita sembrono ya, lingkungan hidup rusak, pasti bisa disu atau dituntut ya oleh masyarakat, oleh pemerintah, sehingga kita kemungkinan kolapsnya sangat tinggi, kita ditutup, bisnis kita bangkrut karena dituntut oleh masyarakat secara hukum dan sebagainya. Dan ini menjadi penting aspek lingkungan hidup ini bagi perusahaan ketika kita menjalankan misalnya perusahaan production ya, manufacture dan lain sebagainya. Kemudian analisis aspek AMDAL ini ada beberapa poin ya. Yang pertama untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan nih jika suatu investasi atau bisnis yang dilakukan baik itu negatif atau positif seperti apa misalnya. Kemudian dampak yang timbul itu mempengaruhi kegiatan usaha yang dilakukan sekarang atau di akan masa yang akan datang gitu ya. Kemudian studi yang dilakukan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan harus dicari jalan keluarnya. Misalnya memang limbah kita itu beracun, harus kita diolah dulu ya, diberikan zat kimia segala macam, kemudian sudah airnya sudah bersih netral, baru disalurkan ke pembuangan, ke sungai dan lain sebagainya sehingga tidak merusak ekosistem alam dan lain sebagainya dan masyarakat juga. Nah, tentunya kegunaan AMDAL ini bagi pemerintah yang pertama sebagai alat pengambilan keputusan nih. Jadi makanya pada saat usaha-usaha juga ada izin selain izin mendirikan bangunan usaha, juga izin AMDAL nih ya.
pengambil keputusan tentang kelayakan lingkungan dari suatu rencana usaha dan kegiatan, merupakan bahan masukan dalam perencanaan pembangunan wilayah juga, mencegah potensi sumber daya alam di sekitar lokasi tidak rusak, jadi ekosistemnya nggak rusak dengan kelestarian lingkungan hidup gitu ya. Bagi masyarakat juga dapat mengetahui rencana pembangunan di daerahnya sehingga dapat mempersiapkan diri untuk berpartisipasi misalnya ya, mengetahui perubahan lingkungan yang akan terjadi dan manfaat serta kerugian akibat adanya suatu kegiatan misalnya, mengetahui hak dan kewajiban dalam hubungan dengan usaha misalnya ya. Jadi ini juga harus diperhatikan ketika misalnya Pertamina membangun kilang minyak ataupun ini ya di daerah Jakarta Utara ya kalau nggak salah yang kemarin terbakar beberapa waktu yang lalu, berarti masyarakatnya ketika tinggal di daerah sana mereka tahu kemungkinan meledak kebakar juga akan terjadi sangat tinggi gitu ya, jadi mereka akan mengetahui itu dan harus menjauhi titik itu gitu ya. Oke, ada yang mau ditanyakan terkait beberapa aspek dalam studi kelayakan bisnis? Tadi saya menjelaskan atas aspek sosial, ekonomi, lingkungan bisnis, lingkungan industri, lingkungan hidup yang memang harus diperhatikan poin-poinnya. Nah, untuk tugas minggu depan, ini adalah tugas individu, tugas terakhir buat teman-teman buat di mata kuliah studi kelayakan bisnis sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Sigit ya untuk mata kuliah studi kelayakan bisnis dan praktek. Jadi teman-teman saya minta ada buatkan dalam bentuk PPT dan video dan dijelaskan di YouTube. Jangan lupa masukin nama nih mata kuliah, jurusan, fakultas, universitas dan nama dosen, pengajar. Jadi teman-teman kalau tadi saya menjelaskan beberapa analisa yang di luar sini, teman-teman saya minta lebih dalam juga menjelaskan 4 materi ini, aspek teknis seperti apa, aspek manajemen dan hukum seperti apa, aspek ekonomi, aspek finansial dan kapital budgeting dan laporan keuangan dalam studi kelayakan bisnis seperti apa ya. Tolong dijelaskan, jadi nanti teman-teman bisa melengkapi tugas terakhir di tugas ketujuh. Nah, minggu depan adalah UTS, jadi UTS-nya nggak dalam bentuk jelaskan pengertian studi kelayakan bisnis, jelaskan pengertian analisa ekonomi, nggak seperti itu. Saya lebih pengen teman-teman lebih dalam membuat proposal bisnis ya. Saya udah informasikan tugas ini di awal perkuliahan pertemuan pertama. Jadi untuk kegiatan ini saya minta teman-teman buat dan dipresentasikan minggu depan. Jadi kalau nggak hadir di pertemuan minggu depan presentasi kelompok, berarti nilainya kosong dan berarti nilainya dipastikan nggak lulus mata kuliah ini karena UTS-nya nilainya kosong ya. Jadi jangan sampai nggak hadir minggu depan. Dan yang nggak membuat tugas silahkan ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau di kelompok kelas saya misalnya di kelompok 1, Wahyu, Randi, Dimas, atau Rade, Searni, Roli misalnya, ada yang nggak mau buat tugas atau acuh tak acuh dihubungi atau di WA sudah tapi nggak digubris, silahkan dicoret namanya dari grup ya, jadi berarti nilainya kosong ya. Silakan, kita harus tega seperti itu karena dia nggak berkontribusi ya, seperti itu. Silakan. Kemudian teman-teman membuat proposal bisnis, nama usaha, logo usahanya silakan dibuat ya, misal pakai Canva gitu ya, tujuannya, usahanya apa. Kemarin ada yang nanya, Pak usahanya gimana atau usaha yang sudah ada atau ide yang baru, boleh silakan, pokoknya mau membuat bisnis yang ada tapi dikembangkan dengan nama teman-teman boleh. Misalnya ada bakso bakar apa, misalnya bakso bakar Udin di depan Unja rame, teman-teman mau buat bakso bakar Unja misalnya dengan harga yang murah, rasanya enak, porsinya besar misalnya gitu ya. Nah, teman-teman silakan buat yang menarik sehingga teman-teman itu bisa menjelaskan dengan baik rencana bisnisnya. Kemudian dipresentasikan ya. Jadi setelah dibuat, teman-teman dibuat di dalam YouTube videonya, di-upload proposal bisnisnya di akademia.edu. Jadi nanti di tugasnya ini proposal bisnisnya dibuat ya, misalnya 10 lembar proposal bisnisnya atau 20 lembar. Teman-teman upload di akademia dalam bentuk PDF. Kemudian yang kedua presentasikan dalam bentuk PPT kelompok dan upload di YouTube. Jadi nanti di linknya itu nanti saya tampilkan setelah ini, teman-teman
upload link proposal bisnisnya PDF-nya di sini akademia.edu. Di situ upload gratis, kemudian linknya di copy ke saya, kemudian presentasikan dan dalam bentuk video di YouTube kelompoknya ya. Kayak tadi mau dalam bentuk pakai Zoom dijelaskan tuh boleh. Kemudian PPT-nya minggu depan setiap kelompok mempresentasikan, saya pengen lihat Mak Wahyu, Randi, Dimas atau Rade kelompok satu gimana kerjasama timnya, komunikasi bagian-bagiannya, bagus nggak, kemudian clear nggak bisa menjelaskan, bahasanya seperti apa. Saya akan menilai seperti itu sehingga teman-teman bisa saya nilai dengan baik. Nah ini teman-teman saya coba share untuk tugas ke-7 ini ya, tugas ke-7 ini tugas individu, silakan dibuat untuk minggu depan sebelum tanggal jam 5. Nah, untuk tugas kelompoknya untuk UTS ya, minggu depan berarti presentasi. Jadi di sini teman-teman tanggal 12 itu deadline-nya juga sama ya, tanggal 12 Oktober. Deadline jam 17 ya, jam 17 sore. Nah, jadi jam 8 malam kita kuliah terakhir untuk UTS. Teman-teman akan membantu untuk bisa menjelaskan hasilnya ya. Ini link tugas presentasi YouTube-nya di sini, link materi link proposal bisnisnya di-upload di sini yang di akademia.edu itu ya. Ada dua dua link dari masing-masing kelompok. Silahkan masih ada waktu 1 minggu untuk membuat tugas. Teman-teman yang nggak mau kerja silahkan di take out ya, biarlah mereka ini membuat sendiri. Teman-teman fokus. Jadi harus luangkan waktu ya. Sabtu Minggu ini dibuat. Kalau masih belum selesai, saya pikir kalau teman-teman benar-benar serius bagi tugas itu bisa selesai kok. Kamu buat bagian A, bagian B, kamu buat presentasi. Terus teman-teman buat video di Zoom misalnya ya, 30 menit atau 15 menit udah cukup menjelaskan, udah harusnya bisa diselesaikan dalam waktu misalnya 3 jam, 4 jam. Tapi benar-benar harus membuat kesepakatan untuk ini ya, bagi tugasnya masing-masing gitu ya. Itulah yang namanya working in a team ya, kita harus bisa membagi tugas, membagi job sehingga semua orang yang ada di kelompok itu bisa berkontribusi. Tapi kalau nggak berkontribusi nggak usah diajak dia. Yang penting dia harus benar-benar mau dan ikut. Kalau nggak mau ya silahkan gitu ya. Oke, mungkin itu ada yang mau ditanya terkait tugas sebelum saya absensi. Kemarin kan banyak nanya di grup. Ini silahkan. Ada yang mau ditanya? Pak, kalau untuk bisnis yang udah ada itu boleh nggak, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Misalnya kayak kemarin tuh tapi jangan nama yang sama pula ya kan teman-teman diminta untuk membuat bisnis baru, mungkin memodifikasi. Misalnya kemarin tuh ada mahasiswa yang di sini kalau nggak salah ibunya orang tuanya membuat empek-empek ya, siapa ya namanya ya, kemarin ada chatting ke saya juga follow Instagram empek-empek ibunya itu. Misalnya buat model yang baru, misalnya kalau ibunya empek-empek yang model ABCD yang konvensional, teman-teman membuat empek-empek segi 5, segitiga atau model baru, rasanya rasa stroberi atau apapun yang dimodifikasi sehingga teman-teman membuat sesuatu yang baru dengan nama yang menurut teman-teman sepakati. Misalnya kelompok 1 tadi ya, kelompok 1 ada Wahyu, Randi, Dimas, Rade. Nama usahanya misalnya Waradisi misalnya, karena namanya berasal dari 4 orang ini. Siapa tahu dengan ide ini tiba-tiba teman-teman pas habis kuliah atau semester depan, wah kayaknya kita cocok nih menjalankan usaha itu. Ternyata banyak juga para pelaku usaha sukses itu dimulai dari kampus gitu ya, dari pertemanan kampus karena teman-teman udah kenal dengan baik gitu ya. Oke, bisa menjawab. Boleh usaha yang ada tapi dimodifikasi dengan nama yang baru berdasarkan kesepakatan nama teman-teman dan dibuat logonya gitu ya. Jangan pula di usaha di internet diceplok. Saya akan ngecek gitu ya, kan kelihatan tuh ya, kayak kemarin ada tugas rekan kita, tugas berapa ya? Membuat tugas tapi asal-asalan gitu ya, membuat membuat CV asal-asalan gitu ya. Tugas copy paste nih misalnya Bagas nih ya, misalnya ya. Ini jadi pelajaran buat kita juga. Ini membuat tugas yang disuruh lowongan kerjanya itu info lowongan kerja bank, dia malah ngopi paste lowongan kerja Hazawa gitu.
disuruh buat desain brosur malah copy paste desain Milna kan di kemarin disuruh buat desain bis kita atau apa gitu ya perintah yang saya buat di minggu sebelumnya tapi dibuatin. Nah, ini kan kelihatan copy paste-nya gitu ya. Jadi membuat bisnis yang otentik gitu ya. Mau mencontek bisnis yang lain tapi dengan nama yang baru silahkan, tapi membuat yang logonya gitu ya, konsepnya yang berbeda itu silahkan gitu ya. Jadi harus harus ada yang beda gitu ya. Kita boleh meniru bisnis orang lain, tetapi harus ada spesialisasi dari kita. Misalnya namanya beda, harganya lebih murah atau tempatnya menarik dan lain sebagainya seperti itu. Mengerti ya mungkin penjelasannya? Boleh silakan ya. Oke, selanjutnya Abdi, mungkin ada yang mau ditanya? Iya Pak. Untuk tugas ketujuh itu Pak, berarti untuk konsep detailnya aja ya Pak, dari aspek-aspek yang Bapak Ya, jelasin tadi. teman-teman bisa cari di internet. Saya tuh pengen kenapa semua materi yang diajarkan ini ada di internet saya pikir. Jadi teman-teman itu kalau misalnya cuma membaca di buku kan males gitu ya, mencari di internet. Tapi kalau saya suruh dibuatkan dalam bentuk PPT, teman-teman pasti cari dulu referensi di internet, di copy dalam bentuk PPT, dibaca, dibuatkan video, diedit, pasti akan ingat gitu ya. Jadi manusia itu kalau mendengar, mencatat, membuatkan video lagi dia akan ingatnya lebih double. Jadi makanya kenapa kok tugasnya dibuatin gitu? Karena saya pengen mendorong teman-teman selain kreatif di editing, di internet ya, di sosial media, di YouTube dan lain sebagainya, teman-teman bisa mencari referensi sebanyak-banyak. Jadi jelaskan aja, oh aspek apa tadi aspek hukum kayak gimana gitu ya, aspek finansial seperti apa. Jelaskan aja. Kalau misalnya bisa 5 slide udah cukup ya udah cukup. Misalnya satu aspek satu slide udah cukup ya nggak masalah. Jadi yang penting menjelaskan aspek itu menurut Abdi apa gitu ya di internet banyak kok tinggal di resume aja sehingga nggak usah banyak-banyak 10 slide atau 20 slide 5 slide kalau memang udah cukup satu slide masing-masing ya silahkan gitu ya yang penting teman-teman bisa membaca mengerti menjelaskan dan membuat dalam bentuk video gitu ya ngerti ya Abdi ya mungkin ada yang lain cukup absen ya. Ada yang lain tugasnya nanti tiba-tiba chatting saya, nelpon atau WA nanya bingung gitu ya. Tapi kalau misalnya bingung nggak apa-apa, saya akan dengan senang hati ya. Eh saya tipikalnya kalau misalnya ada yang chat pasti saya jawab ya tenang aja. Jadi tapi kalau misalnya lagi saya lama chat mungkin lagi meeting atau lagi ada kerjaan, tapi biasanya saya akan selalu balas chat ya, even sibuk ya, tapi karena itu adalah cara saya untuk menghargai mahasiswa saya, rekan kerja, pelanggan dan lain sebagainya. Jadi yang nggak ada yang namanya di handphone saya itu saya settingan blokir ya. Jadi semua nomor yang nelpon memang ada kepentingan dan minta support saya yang bisa saya bantu akan saya bantu ya. Ada yang lain? Kalau nggak ada yang lain, saya pikir cukup. Saya coba absen dulu di absen terakhir. Nanti kalau tugasnya bingung, silakan tanya. Jangan lupa dibuatkan ya, jangan mendadak-dadak baru minggu depan, baru hari Rabu dibuat atau Kamis pagi. Ya dibuatkan dari sekarang, misalnya Jumat besok kita ketemu yuk, atau hari Sabtu pagi daripada kita begadang, mending kita buat tugas nih. Nah, karena ini buat UTS nih gitu ya. Oke, silahkan untuk teman-teman sekali lagi yang tugasnya kosong ya, jangan sampai kosong ya tugas ketiga. Teman-teman bisa lihat sendiri lah. Kemarin di minggu lalu saya sempat sedih juga ya. Link ini diacak-acak juga nih, diduplicate gitu ya. Kayaknya ada yang mau merusak tugas ini. Saya nggak tahu itu siapa. Walau alam, yang pasti tugasnya jadi berantakan nih kemarin nih. Link-linknya saya juga bingung apakah ini mahasiswa yang nggak buat tugas terus diacak-acak atau seperti apa. Tetapi ini pembelajaran buat teman-teman karena kita sudah dewasa, kemudian teman-teman juga sudah mahasiswa ya, sudah mahasiswa, jadi kita harus berperilaku dengan baik nih. Link tugas ini adalah sebagai buku catatan kita, pembelajaran kita, buku rapor kita yang mungkin teman-teman bisa, kalau teman-teman menjadi saya, misalnya Abdi nih, Abdi jadi dosen ya, seperti saya misalnya, atau menggantikan Bu Yeni, Abdi bisa akan nilai nih. Saya siapa yang dapat E, siapa yang dapat D, siapa yang ngulang tahun depan, siapa yang dapat A gitu kan kelihatannya mahasiswa yang rajin, mahasiswa yang males buka kamera, mahasiswa yang nggak pernah buat tugas kan kelihatan gitu ya. Jadi
jadi pelajaran buat teman-teman, berarti kita harus lebih rajin lagi gitu ya. Oke, untuk minggu lalu itu berarti tanggal, kalau kita absen sekarang aja, coba saya buat dulu. Ini tanggal 5 Oktober, 5 Oktober 2023. Wahyu ada? Hadir, Pak. Terima kasih Wahyu. Kemudian Randi ada? Hadir, Pak. Randi, terima kasih. Semangat. Ya, Pak. Kemudian Dimas, Alfa ya? Dimas ada? Alfa, Rade, Siarni. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke, makasih. Cynthia, Hadir, Pak. terima kasih Cynthia. Abdi, Hadir, Pak. Amri, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Alan, Saya, Pak. Tombus. Tombus nggak hadir ya? Tombus nggak hadir. Andri, Hadir, Pak. oke. Nova, Hadir, Pak. sudah selesai Oh. laptopnya? Diperbaikin? Ini lagi dibongkar-bongkar, Pak. Saya masih di luar soalnya. Oke, ya semoga lekas sembuh laptopnya ya. Iya, Iya, semangat. Pak. Semangat. Firdaus Pakpahan, Sakit Pak, habis kecelakaan, dia lagi dirawat di RS Pak. sakit. Kenapa kecelakaan di mana? Kurang tahu Pak, ini yang tahu kondisinya si Randi Bubut Pak. Dia didapat chat dari abangnya Firdaus Pakpahan kalau Firdaus lagi dirawat di RS gitu. Oke, oke. Sakit ya. Oke, kemudian Cornelius. Cornelius Alfa ya? Ada Cornelius? Alfa. Alia, Hadir, Pak. thank you Alia. Kemudian Sama, Pak. Clarissa, Hadir, Pak. Ahmad. Hadir Pak. Ya, Ahmad sama Clarissa ini cocok. Siapa tahu jodoh ini ya. Ke Agnes, Hadir, Pak. hadir. Muhammad Bagas, Hadir, Pak. Adi, Hadir, Pak. Randi. Hadir, Pak. Randi ada? Randi Alfa ya? Oke, baik. Rekan-rekan semua, demikian kayaknya sudah cukup karena udah jam 21.21. Saya minta maaf kalau ada beberapa hal yang kurang berkenan, tapi tujuan saya membuat tugas setiap minggu mendorong mahasiswa untuk bisa lebih kreatif dan konsisten dan belajar untuk disiplin. Itu tujuan saya untuk membantu teman-teman untuk sukses nanti ke depannya. Saya sekali lagi minta maaf di pertemuan ke-7 ini. Sampai jumpa minggu depan. Ingat ada tugas kelompok untuk UTS dan tugas individu terakhir di pertemuan ke-7. Jadi teman-teman harus dibuat, jangan sampai tugasnya kosong. Yang masih tugasnya banyak kosong, silakan dibuat. Saya masih akan terima. Saya nggak tega juga. Tapi kalau misalnya tugasnya kosong dari awal, ya pasti teman-teman masih punya banyak waktu untuk ngulang tahun depan ya. Nggak apa-apa, masih banyak kesempatan untuk ngulang, nggak apa-apa. Saya akan bantu ketemu lagi. Tapi saya berharap semuanya lulus ya. Pasti saya senang kalau semuanya lulus mata kuliah ini ya, termasuk pengganti nanti di pertemuan ke-9 dengan dosen PJ berikutnya. Terima kasih sekali lagi teman-teman, selamat malam dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak.